pemirsa, untuk kedua kalinya Adi Gunasutowo tak penuhi panggilan kepolisian. Apakah ini cara Adi Gunasutowo untuk mengulur waktu? Benarkah F telah masuk daftar cekal? Pemirsa, ini dia liputannya. Untuk kali keduanya, pengusaha Adi Gunasutowo tak memenuhi panggilan pihak penyidik. Pada panggilan kedua ini, Adi Guna beralasan sakit dan meminta pihak kepolisian untuk mengundur waktu pemeriksaan dirinya. Benarkah alasan ini sebagai upaya Adi Guna untuk mengulur waktu pemeriksaan? Tentunya setiap keterangan yang diberikan penyidik memeriksa di lapangan, ya. Jadi tidak serta-merta percaya ataupun tidak serta-merta juga tidak percaya. Apabila itu sebuah alasan yang memang logis dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya penyidik juga harus bisa memakluminya. Sementara yang kita dapatkan adalah meminta penundaan waktu selama 1 minggu, ya sejak sekarang, untuk diperiksa sebagai saksi karena alasan sakit. Penyidik sedang mempelajari permohonan daripada saudara Adi Guna tersebut, apakah akan dikabulkan, apakah akan dicek secara real ke lapangan untuk saudara Guna, apakah sakit, apakah memang sengaja untuk melambatkan pemeriksaannya, dan memang ada keterangan dokter, dicek di lapangan atau di rumah sakit ada dirinya memang sakit, ya itu alasannya memang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun kalau penyakit istilahnya dibuat-buat juga ini tidak dibenarkan, ya. Nanti penyidik juga bisa mengambil sikap untuk dijemput paksa ataupun di surat perintah membawa. Upaya polisi untuk mengurai alasan mengenai penyerangan di rumah Vika Dewayani memang masih menunggu sosok F yang hingga kini masih misterius. Walau polisi telah menetapkan status cekal pada F, entah mengapa F belum juga bisa terendus keberadaannya. Sementara Vika Dewayani melalui kuasa hukumnya mempertanyakan soal keberadaan suaminya yang pada saat kejadian ternyata berada di dalam mobil yang ditumpangi bersama F. Sudah kita lakukan pencekalan dan memang sudah kita coba lakukan pencarian di beberapa tempat, namun belum ditemukan. Sejak kejadian itu dan kita ketahui dia pelakunya, kita koordinasi dengan imigrasi, ya, untuk dilakukan pencekalan. Pencekalan itu kan bisa diperpanjang, ya. Ternyata di dalam mobil itu ada Bapak AS, itu kan, ya, tahu semua kan itu, ya. Nah, ada yang menanyakan ke saya itu bagaimana? Saya pikir begini. Itu pihak kepolisian tentunya akan mengembangkan dan memperdalam kasusnya, ya. Akan dipelajari bagaimana perannya Bapak AS. Itu aja. Jadi tentunya nanti pihak kepolisian itu yang saya ingin tanyakan. Jadi ternyata Bapak AS belum datang ke kepolisian. Ya kalau itu saya bilang kan tentunya akan dipelajari perannya beliau, ya. Kalau beliau cuma tidur di belakang, Emang saya dengar memang agak sedikit ada minum. Kalau tidur di belakang dan tidak berbuat apa-apa, saya tidak tahu, ya. Jadi memang biarkan pihak kepolisian mendalami peran dari Bapak AS. Profesi Pipik Dian Irawati sebagai pendakwah sepertinya telah mendapat pengakuan. Lihat saja saat Pipik melakukan rangkaian dakwahnya di daerah Cikarang, Bekasi pagi kemarin. Antusias warga yang menyambutnya pertanda jika sosok Pipik sebagai ustazah telah mendapat tempat di masyarakat. Namun pada malam sebelum ia melakukan aktivitasnya, suhu badannya mencapai 40 derajat Celcius. Abizar sebagai putra tertua dengan telaten menemani uminya yang sakit. Semalam sih sempat yang panas tinggi, saya 40 panasnya, dan saya melihat di situ Abizar anak saya yang
luar biasa gitu ya, ngejagain gitu, nyelimutin saya, terus tidur di samping saya, bacain Al-Quran buat saya. Di situ saya merasakan oh, luar biasa nih anak gitu ya, bacain Al-Quran, terus sholat isya dulu dia, terus baca Al-Quran di samping saya, dia kasih minum teh, bikinin teh hangat buat saya. Di sini ini power buat saya luar biasa gitu. Dan ya udah, alhamdulillah, bismillah, besok paginya Allah berikan kesembuhan. Saat kita yakin Allah yang menyembuhkan, semalam sakit, tadi pagi bismillah, ya udah di situ bertemu dengan orang banyak, orang mendoakan gitu. Di sini kan akhirnya doa itu menjadi kesembuhan buat kita. Inilah lakon yang mesti dijalani Pipik sejak dirinya menjadi orang tua tunggal. Kemampuan berdakwahnya yang didapat secara otodidak ini pernah sempat diramalkan oleh almarhum suaminya. Walau aktivitas berdakwahnya mulai padat, Pipik tak lupa menjalankan kewajibannya sebagai ibu dari 4 orang anak. Ia sengaja memilih jadwal berdakwah di saat anak-anaknya sibuk dengan aktivitasnya sebagai pelajar. Kadang tergantung ya, ada yang sehari saya minta sekali aja. Cuma kalau kayak ini kan ada yang minta barengan, sesama lokasi deketan kan, Cikarang dengan Cikarang ya udah. Tapi saya tidak pernah minta mengambil jadwal yang malam. Banyak sekali yang minta datang ke rumah, minta jadwalnya malam gitu. Tapi mohon maaf kalau malam memang saya nggak mau ngisi, karena malam jatah saya sama anak-anak gitu ya. Saya alhamdulillah masuk tahun yang kedua dapat sultan. Ini kado terindah.